صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan bekal takwa itulah kita sebagai orang yang beriman kepadanya akan menjadikan hidup dan kehidupan kita ini kehidupan yang selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Selanjutnya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan ini kita ditakdirkan, diberi kesempatan untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan satu kewajiban, yaitu salat Jumat. Berkat hidayah Allah yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita
insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebentar lagi di bulan Februari tanggal 14 yang akan datang, kita negara bangsa Indonesia ini punya kegiatan besar yang disebut dengan pemilu, pemilihan presiden, pemilihan legislatif dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan tingkat pusat yang disebut DPR. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sejatinya pemilihan presiden, pemilihan anggota calon legislatif, pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang akan datang merupakan hal yang penting, merupakan hal yang perlu bagi demokrasi bangsa Indonesia kita ini. Pemilihan ini akan menentukan arah pemerintahan Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu ini, dalam memilih calon presiden yang sesuai dengan hati nurani kita bersama, calon presiden dan calon legislatif yang akan kita pilih yang akan datang. Yang terpilih juga akan menjadi pemimpin tertinggi negara dan akan bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk memilih calon presiden yang memiliki visi dan misi yang baik, memiliki visi dan misi yang bagus dan benar, paling tidak sesuai dengan ajaran Islam, untuk memajukan negara atau bangsa Indonesia ini. Untuk itu, karena peran penting memilih pemimpin, maka Islam memberikan panduan dalam memilih pemimpin yang baik, dalam memilih pemimpin yang bagus dan benar. Sejatinya ada beberapa panduan dalam memilih pemimpin atau yang dianjurkan oleh agama Islam di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang pertama, pemimpin yang akan kita pilih yang akan datang ini adalah mereka pemimpin yang jujur. Islam sangat memperhatikan pentingnya memilih pemimpin yang jujur. Hal ini karena pemimpin yang jujur akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi rakyat Indonesia. Sebaliknya pemimpin yang tidak jujur akan membawa permusuhan, membawa kerusakan, dan membawa malapetaka bagi rakyat Indonesia itu. Pemimpin yang tidak jujur akan mudah melakukan KKN dalam hidup berbangsa dan bernegara, akan mudah korupsi dan menyelewengkan jabatannya, menyalahgunakan jabatan di dalam memerintah bangsa Indonesia ini. Indonesia tidak kurang orang yang cerdas, Indonesia tidak kurang orang yang pandai dan cerdas, tapi di sisi lain kita, di samping kecerdasan itu, harus mereka memiliki sifat jujur di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran tentang perintah untuk melakukan dan mengerjakan, atau paling tidak kita menjadi orang-orang yang jujur di dalam hidup dan kehidupannya. Di dalam surat Al-Ahzab dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah katakanlah perkataan yang benar. Ayat Al-Quran di surat Al-Lain, di surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar dan jujur. Artinya apa? Ketika kita nanti di tanggal 14 Februari harus memilih mereka-mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu mengatakan sesuatu dengan sebenar, berbuat dengan sesuatu yang sebenar-benarnya, bertingkah laku dengan sesuatu yang sebenarnya.
Ayat Al-Quran di surat At-Taubah tadi. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Diperintahkan kita untuk bersama dengan orang-orang yang benar. Artinya kita harus memilih mereka yang benar dalam hidupnya, jujur dalam hidupnya. Ini dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 19. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam surat lain dijelaskan kita banyak hal-hal yang diperintahkan untuk berbuat jujur dalam kehidupan ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian pemimpin, kriteria yang akan kita pilih, pemimpin yang akan datang, yang nomor 2 adalah pemimpin yang bisa berbuat adil, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejatinya Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dalam segala hal. Perintah untuk berlaku adil ini terdapat dan banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Atau mungkin kita sering mendengar yang dibaca oleh khotib di mimbar ini. Dijelaskan di dalam surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu ayat Al-Quran yang menjelaskan perintah adil dan berbuat baik di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, bil adli, untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat baik, wa itaidil qurba, dan mendermakan kepada yang dekat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan kita ini diperintahkan untuk mencegah dari hal-hal yang wal fahsya' wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Intinya kalimat ayat Al-Quran di atas ini, kita diperintahkan ya'muru bil adli wal ihsan, diperintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Tentunya pemimpin yang kita akan datang ini, calon-calon pemimpin yang kita akan pilih tanggal 14 Februari, paling tidak bisa berbuat adil, berbuat ihsan, berbuat kebajikan di dalam kehidupan ini, berbuat kebaikan, tentunya berbuat baik kepada masyarakat bangsa Indonesia ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya tidak akan menggiring kepada salah satu calon, tapi jamaah insya Allah sudah tahu secara hati nurani siapa yang pantas untuk dipilih menjadi pemimpin negara Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sedangkan ciri yang nomor 3 adalah berbuat baik. Tadi jelaskan di dalam surat itu, wal ihsan, bisa berbuat baik. Islam menganjurkan pemimpin untuk berbuat baik kepada rakyatnya dalam bentuk kebijakan, pelayanan maupun sikap dan perilaku. Kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada rakyat. Pelayanan harus diberikan dengan adil dan merata, dan sikap serta perilaku pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pemimpin yang berbuat baik kepada rakyatnya akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari rakyatnya. Kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada rakyat. Artinya kebijakan tersebut harus mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan golongan. Dan tentu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pelayanan harus diberikan dengan adil dan merata. Artinya pelayanan tersebut harus diberikan kepada semua rakyat tanpa memandang latar belakangnya. Sikap serta perilaku pemimpin juga harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Artinya pemimpin harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, perilaku yang terpuji kepada rakyat Indonesia ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, oleh karena itu orang benar
belum tentu menang, dan yang tidak benar bisa menang. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia yang cerdas, yang pandai, mari kita memilih pemimpin yang benar. Kalaupun nanti seandainya pemimpin yang benar, yang bagus menurut pandangan Islam itu kalah, itu pun karena kalah sementara. Dan kalaupun kita tidak menang memilih pemimpin yang benar, siksanya adalah tidak berat. Tapi ketika kita memilih pemimpin yang sudah di depan mata itu sudah sering melakukan kesalahan atau bahkan menurut pandangan Islam tidak layak, maka tentunya akan kita diazab oleh Allah dengan siksa di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya begini: barang siapa yang memilih dan mengangkat seorang untuk menjadi pemimpin karena ta'assub, karena fanatik buta terhadap golongannya, sedangkan di antara mereka masih ada pemimpin yang bagus dan layak untuk diangkat, tapi tidak diangkat, tidak dipilih, maka sesungguhnya ia telah berkhianat kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Rasulullah, dan maka sesungguhnya dia telah berkhianat kepada orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan negara kita ini dalam menghadapi pemilu yang akan datang tanggal 14 Februari yang akan datang menjadi negara yang aman, tertib, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita, sehingga kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak salah untuk memimpin pemimpin yang akan datang. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisam bihablillahi jami'a wa bi dzikri nikmati alaina idh kunna a'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila mardatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa ati'u la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsih wa sanna bi malaikati liqusih. Wa qala subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sairis sahabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih jami'atul muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasradin wahdul man qadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'iril budalil muslimin. Allahumma inna na'udzuka min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar.